Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pengukuran dan pengendalian aset yang dikelola. Yang beranggotakan Lulu Mar'af NIM 2017-154, Nur Nilamsari NIM 2017-392, Lestiana Puspitasari NIM 2017-406, Rizky Agung Laksono NIM 2017-419, dan Niken Widya Nandani NIM 2017-433. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur analisis. Dalam analisis mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan perbandingan ROI dan EVA, dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan. Yang paling menarik adalah seberapa baiknya alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit kerja. Tujuan pengukuran penggunaan aset merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer. Yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Selanjutnya, para manajer unit usaha mempunyai dua sasaran kinerja, yaitu yang pertama, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Yang kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika pengguna tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Tujuan dari menghubungkan laba dengan investasi adalah bentuk memotivasi para manajer unit usaha guna mencapai sasaran-sasaran tersebut. Tingkat pengembalian atas investasi ROI adalah suatu rasio perbandingan. Pembilangnya atau numerator adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Penyebutnya atau denominator adalah aset yang digunakan. Nilai tambahan ekonomi atau EVA adalah jumlah uang, bukan rasio. EVA dapat diperoleh dengan mengurangkan beban moral dari laba operasi bersih. Beban moral diperoleh dari perkalian antara jumlah aset yang digunakan dengan suatu tingkat tarif. Untuk alasan-alasan yang akan dijelaskan nanti, EVA lebih unggul dibandingkan dengan ROI dari sisi konsep, dan oleh karena itu, EVA akan digunakan dalam contoh-contoh yang ada, tetapi sangat jelas dari survei-survei yang ada bahwa ROI lebih luas digunakan dalam bisnis dibandingkan dengan EVA. Pengukuran aset. Dalam memutuskan dasar investasi, apa aja yang akan digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi? Kantor pusat menanyakan dua hal. Pertama, praktik-praktik apa saja yang akan membuat para manajemen unit usaha menggunakan aktivitas mereka dengan efisien dan untuk mendapatkan jumlah dan jenis yang tepat dari aktiva baru. Mungkin ketika laba, mereka berkaitan dengan aktiva yang digunakan. Para manajer unit usaha akan mencoba untuk meningkatkan kinerja mereka yang diukur dengan cara ini. A. Kas piutang, B. Piutang, C. Persediaan, D. Modal kerja secara umum, E. Properti pabrik dan peralatan. F. Aset-aset yang disewa usahakan, G. Aktiva yang menganggur, H. Aktiva tidak berwujud, I. Kewajiban tidak lancar, J. Beban modal, K. Survei praktik. EVA versus ROI dan ROA. Hampir semua perusahaan yang punya pusat investasi mengevaluasi unit-unit usahanya berdasarkan ROI. Dibandingkan yang menggunakan EVA, ada 3 keuntungan menggunakan ROI. Yang pertama,
ROI merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Kedua, ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Ketiga, ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya. Eva tidak memberikan dasar perbandingan semacam ini. Tetapi pendekatan Eva juga memiliki beberapa keunggulan. Ada 4 alasan yang membuatnya lebih unggul dari ROI. 1. Dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI. Suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Ketiga, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Yang terakhir, EVA berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa penciptaan nilai pemegang saham menjadi sangat penting bagi perusahaan. Satu, yaitu karena mengurangi resiko pengambil alihan atau takeover. Kedua, menciptakan nilai tukar untuk agresivitas dalam merger dan akuisisi. Ketiga, mengurangi biaya modal, sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan masa depan. Jadi, mengoptimalkan nilai pemegang saham merupakan tujuan penting bagi suatu perusahaan. Mandat terbaik untuk nilai pemegang saham pada tingkat unit usaha adalah meminta para manajer unit usaha untuk menciptakan dan meningkatkan EVA. EVA diukur dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, EVA sama dengan laba bersih, dikurangi beban modal, dengan beban modal sama dengan biaya modal kali modal yang digunakan. Cara lain untuk menyatakan persamaan satu adalah 2 EVA sama dengan modal yang digunakan dalam kurung ROI dikurangi biaya modal. Pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Dalam melihat kelemahan ROI, kelihatannya mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas. Diketahui dari pengalaman pribadi bahwa kesalahan konseptual ROI untuk mengevaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. Penggunaan EVA sebagai perangkat pengukur kinerja sangat disarankan, tetapi EVA tidak menyelesaikan seluruh. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja perusahaan. Secara konsep, nilai suatu usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk tiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Laporan-laporan ekonomi merupakan instrumen yang diagnotis. Laporan tersebut memberikan indikasi apakah strategis unit usaha yang sekarang sudah memuaskan, dan jika tidak, keputusan apa yang harus diambil untuk unit usaha ekonomi atas suatu usaha dapat memperlihatkan bahwa rencana yang sekarang atas produk-produk, pabrik, dan peralatan baru atau strategis baru yang lain. Laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai semacam ini disebut dengan breakout value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Laporan tersebut menunjukkan unit usaha yang menarik dan dapat mengidentifikasi bahwa manajemen senior salah mengalokasi waktu mereka yang terbatas, yaitu menghabiskan waktu yang terlalu banyak untuk unit usaha yang cenderung tidak banyak memberikan kontribusi kepada probabilitas total perusahaan. Suatu tujuan penting dari suatu organisasi bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengambilan atas ekuitas pemegang saham, yaitu nilai sekarang
bersih dari arus kas di masa depan. Sangat tidak praktif untuk menggunakan pengukuran semacam ini guna mengevaluasi kinerja para manajer unit usaha per bulan atau kuartal. Menghitung tingkat pengambilan adalah pengukuran yang paling baik atas kinerja para manajer unit usaha. Nilai tambah ekonomis EVA secara konsep lebih unggul daripada tingkat pengambilan investasi atau ROI dalam pengevaluasian kinerja dari para manajemen unit usaha. Contoh kasus tinjauan pengukuran dan pengendalian aset pada Win Hotels. Win Hotel adalah perusahaan jasa di bidang perhotelan yang didirikan pada tahun 2011 dengan konsep low budget hotel yang dapat menjangkau kalangan menengah ke bawah. Pengelolaan aset tetap yang dimiliki oleh Win Hotel sangat penting dalam menjaga kelancaran aktivitas hotel. Pencatatan, pengakuan, dan penyusutan aset hotel menentukan keputusan manajemen dalam melakukan investasi aset kembali. Tujuan peninjauan ini adalah untuk mengetahui pengakuan atas perolehan dan penyusutan aset tetap yang dimiliki Wins Hotel. Metode penyusutan yang digunakan Wins Hotel dalam menghitung harga perolehan dan beban penyusutan serta proses penyajian di dalam laporan posisi keuangan. Adapun lokasi tetap dilakukannya peninjauan adalah di Wins Hotel, Jalan Haji Ahmad Atwijaya nomor 11D, Tegal Gundil, Bogor Utara. Dari hasil tinjauan diketahui bahwa pengakuan aset tetap pada Wins Hotel adalah sebesar harga pembelian dan biaya lainnya yang terkait sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Metode penyusutan aset yang digunakan adalah metode garis lurus dan penyajian aset. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.